Para jamaah ingkang tansah kawula mulyakaken. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih penting. Nggih. Karena Gusti Allah niku sampun merintahake kepada siapa saja yang beriman kepada Allah agar supaya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai mereka yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah, para jamaah ingkang mugi-mugi Gusti Allah tresnani. Solawate Gusti Allah nggih maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku beda nggih. Jadi ora padha karo awake dhewe bersolawat maring Kanjeng Nabi niku beda ngoten. Yang dimaksud bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan solawate Gusti Allah maring Kanjeng Nabi bahwa Gusti Allah niku memuliakan Kanjeng Nabi lebih daripada memuliakan nabi-nabi dan rasul-rasul daripada segala makhluk ning donya niki wau. Niku perbedaane ngoten. Nah, sholawate malaikat maring Kanjeng Nabi yaitu bahwa malaikat niku selalu mendoakan Kanjeng Nabi dan memohonkan ampunan kepada Nabi. Nah, nek awake dhewe sholawat itu ya dimulai dengan Allahumma sholli atau ya Rabbi sholli atau ya sallallahu alaihi dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya bersolawat untuk mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi. Lan syafaatnya kita memperoleh rahmat. Tanpa syafaat jauh dari rahmat Allah. Nah, inilah penting kita bersolawat, apalagi kita sebagai umatnya beliau kan ngoten. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sholawat niku terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Siji sholawat lafadhi, ya. Sing keloro niku sholawat hakikat. Ya. Jadi sholawat lafzi dan sholawat hakikat. Kalau sholawat lafzi niku sholawat yang diucapkan dengan lisan. Nah, sholawat lafzi ini disebut juga dengan sholawat syariah. Sholawat syariah. Sholawat syariah ini jadi maca lawan lisan juga. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat apapun lah, yang penting sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, dan sebagainya. Beda dengan sholawat hakikat. Kalau sholawat hakikat niku hubungannya itu hubungan diri dengan Kanjeng Nabi yaitu multahiqatun nafsi bidzatis syarifah. Jadi menghubungkan diri dengan diri Nabi kang mulia, jalannya dengan mengenal sebenar-benarnya diri. Jadi sebenar-benarnya diri adalah ya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad niku nggih nama Nabi diri Nabi, nama Nabi juga diri Nabi. Atau fana dan istiqraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Jadi solawat yang diucapkan
menghubungkan ruh orang yang bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya jamalan qad tajalla bil masyariqi wal magharibi marhaban ahlan wa sahlan. Kenapa? Marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi, hei Rasulullah, sungguh telah tajalli, nampak pada batin umat-umatnya, nampak di masyriq dan di maghrib. Selamat datang wahai Rasulullah, dengan engkau kami, wahai sebaik-baik kekasih Allah. Jadi isbatu wujudin nabi fi kulli zamanin wa makanin. Jadi artinya tetap ada Nabi Muhammad SAW pada setiap masa dan tempat. Tuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmahu. Kan ngapa? Beruntung, ya, beruntung besar bagi orang yang membesarkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesudahan cita-cita akan tercapai. Ya. Ingat ini. Cita-cita akan tercapai maksudnya. Jadi mengharap syafaat kanjeng Nabi ini tercapai. Al-jannatu wa na'imuha sa'atu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Jadi surga dan segala nikmat surga ini adalah keberuntungan, dan ini bagi orang-orang yang bersolawat, yaitu mengucap salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan hidup akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Nah, kemudian di sini diberikan cara atau cara bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adab dan tata cara di ketika bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu siji, yang awake dewek berwudu lah ya, dengan wudu dan menghadap kiblat lebih apik ngatane gitu ya. Kemudian di tempat yang bersih, ya pakaiannya ya syukur ya sing putih, terus wangi-wanginan ngatane gitu. Nah sing keloro ya bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW rasanya niku yo ada di hadapan walaupun tidak dilihat dengan mata kepala, kan ngata niku. Karena ketika kita menyebutnya kanjeng Nabi, ya kanjeng Nabi hadir. Kayak mana lagi? Yang ketiga, atau rasanya kita itu ada di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan dan keyakinan, okay? Keimanan dan keyakinan, bahkan kecintaan kepadanya. Insya Allah suatu saat bermimpi, bisa bermimpi, ya. Dan akan bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sing nomor sekawan itu, jadi sangka baik dengan Allah. Nah, jalan membuka takbir antara hamba dengan Tuhan ya, jalan menyempurnakan ma'rifat dan musyahadah. Nah, sangka baik bersama kanjeng Nabi, jalan bermimpi dan bertemu dengan Nabi pada hakikat diri dan bisa jadi kenyataan. Itu. Maka penting banget bagi kita semua yang beriman, apalagi kita sebagai umatnya, ya harus memperbanyak sholawat. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat itu tidak rugi kok. Justru ketika kita mau memperbanyak bersolawat, maka Allah akan membukakan segala rahasia-rahasia. Allah akan membukakan sing maune rezeki niki kangelan dadi kepina. Ngaten niku. Sing maune permasalahan tidak tegese niku angel, permasalahan niku ora nanti ketemu. Maka dengan sholawat, berkait pun sholawat, insya Allah permasalahan-permasalahan akan selesai.
dan segala apapun yang menjadi ruwet tentang diri kita, dengan kita sering membacakan sholawat, maka insya Allah ketenangan itu akan merasakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholawat itu terbagi menjadi dua. Satu yaitu sholawat lafzi, dan yang kedua sholawat hakikat. Kalau sholawat lafzi itu dengan cara kita membacakan sallallahu ala Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa sallallahu alaihi dan lain sebagainya. Itu namanya sholawat lafzi. Jadi sholawat yang diucapkan dengan lafaz, dengan memakai lafaz. Beda dengan hakikat. Kalau hakikat itu yang kita harus bisa mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kemudian kita membangsakan, menisbahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membangsakan bahwa jasad kita, setelah hakikatnya jasad kita, ujung rambut sampai ujung kuku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jasmani dan rohani ini adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan cara seperti itu maka kita akan mendapatkan keberkahan, sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengamalkan sholawat secara dengan hakikat, kita itu harus yakin suudon, husnudon, ya, jangan suudon, jadi husnudon, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu hadir di hadapan kita. Karena pada hakikatnya ada dalam diri kita. Ada ketika kita membacakan sholawat ini. Cuma kita itu karena kita tidak kasyaf, gitu. Karena kita belum kasyaf, ya, akhirnya kita tidak bisa melihatnya. Tetapi ketika kita bisa, atau kita ini sudah kasyaf, terbuka hijabnya, ya kita akan bisa melihat dengan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngatanya, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin walaupun sedikit ini bisa menjadi bahan renungan, bahan pengetahuan buat kita semua bahwa pentingnya bersolawat, ya itulah. Pentingnya kita bisa mengenal diri sejati kita, ya ini. Jadi, kita tidak hanya hidup dengan syariat toh. Karena syariat tanpa hakikat juga kurang sempurna. Hakikat tanpa syariat ya batal, kan nggak tadi? Mula kita kajilah syariat dan hakikat, kita kaji semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Amin Allahumma amin.